Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan kami di sini, podcast yang selalu mengangkat kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh muda, teman-teman pengusaha muda. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Ketua Umum HIPMI Kabupaten Subang. Kita sambut Mas Santiko, tepuk tangan. Halo Mas Santiko, teman-teman semua. Buat yang belum kenal dengan Mas Santiko ini sehari-hari adalah orang yang bergelut di bidang poultry, betul ya namanya begitu ya? Jadi kalau misalkan teman-teman dalam kesehariannya ya pasti pernah makan ayam begitu ya. Nah, beliau ini usahanya ada hubungannya dengan ayam. Nah, kita akan cari tahu lebih dalam tentang seluk-beluk kehidupannya dan siapakah beliau, bagaimana beliau berbisnis. Kita langsung saja ngobrol. Mas Santiko sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Ini langsung datang dari Subang? Betul. Nyampe ke sini jam berapa tadi ya? Ya makan siang ya. Dan kita tadi udah sempat ngobrol-ngobrol. Satu hal yang sebetulnya perlu teman-teman tahu. Mas Santiko ini kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa? Kesibukan sekarang tentunya ya yang utama kita running bisnis, Kang. Terus juga mungkin tadi sudah disebutkan running organisasi juga di HIPMI Kabupaten Subang, dan mungkin kalau setahun terakhir ini sibuk baru punya anak. Alhamdulillah. Gitu. Oke, kalau boleh tahu usahanya Mas Santiko ini ngerjain apa aja? Nah, kalau usaha mungkin yang sekarang ya sampai sekarang masih dijalankan, karena kalau ditanya usahanya apa atau pernah usaha apa, nah jadinya ceritanya banyak nih. Nah, cuman kalau usaha yang sekarang itu yang utama ada CV Saestu Poultrindo. Saestu Solusi Poultrindo itu dia bergerak di bidang unggas, yaitu khususnya ayam. Nah, utamanya ada peternakan ayam broiler tentunya. Terus juga kita juga sebenarnya kenapa namanya Solusi Poultrindo ini kan, ya kita harapannya bisa menjadi solusi dalam segala dunia poultry gitu. Nah, mungkin yang sekarang site-nya yang dijalankan itu juga ada yang pertama kita juga bergerak di konstruksi juga sebenarnya, tapi khusus untuk konstruksi perkandang ayaman. Begitu. Jadi kita siapkan bangunannya dan juga tentunya juga alat-alatnya gitu. Alat-alat yang khusus untuk peternakan ayam broiler. Nah, terus juga terakhir ya di tahun ini kita buka juga ekspedisi pakan. Gitu. Jadi bergerak juga sebenarnya di bidang logistik gitu. Tapi semuanya spesifik pakan ayam. Pakan ayam yang berhubungan dengan poultry tadi. Yang berhubungan dengan poultry tadi gitu. Sebelum kita lanjut untuk ngobrolin tentang bisnisnya Mas Santiko ini, pengen tahu nih, dalam kesehariannya kan Mas Santiko tentunya sampai di titik ini pasti ada kisah di masa lalunya. Kita pengen tahu dulu lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana, mulai bisnis kapan? Kalau ngomongin lahir dulu ya. Lahir itu saya di Kabupaten Sukoharjo. Nah, itu letaknya di Jawa Tengah, dekat dengan Kota Solo. Gitu kan. Terus saya di Sukoharjo sebenarnya hanya sampai SD. Saya dari SMP sudah merantau ke Kota Solo sebenarnya. Merantau ke Kota Solo, SMP SMA di sana. Nah, kalau ditanya banyak menghabiskan waktu di mana, ya 10 tahun terakhir saya di Jawa Barat. 8 tahun di Bandung, terus ini jalan tahun ke-5 di Kabupaten Subang. Gitu. Terus kalau tadi ngomongin soal nanya ya, bisnis mulai dari kapan, sebenarnya bisnis yang seperti apa dulu nih? Kalau definisi bisnis itu ya sama kayak dagang atau jualan gitu ya, yang belum terlalu serius, belum sampai membentuk perusahaan. Mungkin dari SMP itu saya jadi reseller Maici. Kalau tahu ya pasti tahu lah. Di Kota Bandung kan. Betul. Gitu kan, di Kota Bandung dulu ada produk keripik setan yang logonya nenek-nenek itu kan. Nah, itu saya dulu daftar sebagai agen. Tapi bukan pakai nama saya karena belum cukup umur kan. Belum cukup umur, pakai nama saudara. Terus dulu tuh kita judulnya tuh kalau lagi jualan tuh namanya di Maici tuh reseller-resellernya tuh pasti update nge-tweet Maici Solo lagi gentayangan di lokasi ini. Nah,
kayak gitu-gitu. Nah dulu juga sempat lah, itu pengalaman pertama jualan ya, berniaga itu pengalaman pertama SMP. sebenarnya SMP. SMP. Terus lanjut mungkin di SMA itu mulai rada serius waktu itu, jualan jualan makanan katsu, terus Katsu yang frozen atau yang sudah dimasak. sudah dimasak? Jadi jualannya kalau di SMA kan banyak event-event pensi kan. Nah, pensi ke sekolah-sekolah, terus event-event SMA. Nah, kita tuh dulu jualan. Gitu. Jualan, bikin stand lah. Oke. Nah, bikin stand jualan. Terus sampai di kelas 3 SMA terakhir tuh mulai suka sneaker kan. Terus dulu terinspirasi juga dari yang sekarang lagi viral nih, Dokter Tirta. Dulu dia buka Shoes and Care, itu kan dia dari Solo kan. Nah itu lihat, terus mulai ngulik cara nyuci sepatu yang benar. Nah akhirnya buka cuci sepatu, dan itu berlanjut sampai ke Bandung. Oh, oke. Dipotong dulu sebentar. Kenapa seorang Mas Santiko yang masih berusia SMP itu akhirnya sudah mencoba untuk berniaga, berdagang, berjualan? Latar belakang keluarganya Mas Santiko ini apakah memang pebisnis juga, pedagang juga, atau gimana? Oke, kalau ayah itu memang pengusaha juga. Pengusaha, dulu sempat punya pabrik rotan, terus ya gonta-ganti lah usahanya, naik turun. Terus kalau ibu sebenarnya PNS. Nah, ibu PNS, terus kakak usaha juga gitu kan. Jadi saya tuh melihat, wah ini kan ada dua profesi nih yang berbeda dalam keluarga. Satu PNS, satunya pengusaha. Ya saya melihat kecocokan saya kayaknya jadi pengusaha. Nah kenapa saya itu coba dari SMP, SMA udah mulai gitu ya, karena ya dulu sesimpel ini sih, kayaknya kalau ya Santiko di masa kecil itu berpikir kayaknya kalau mau bikin bisnis tuh nggak cukup deh setahun 2 tahun gitu. Terus ya lihat cerita orang mungkin banyak gagal gitu-gitu kan. Dulu tuh sering masih kezamanan nih, walaupun saya Gen Z masih kezamanan Kaskus gitu-gitulah. Dulu lihat gitu-gitu, buka usaha harus banyak persiapannya, makanya akhirnya kita nyoba dulu lah dagang kecil-kecilan gitu. Oke. Akhirnya Itu inisiatif sendiri atau didorong orang tua atau gimana? Nah, justru sampai saya kuliah itu orang tua saya melarang saya jadi pengusaha. Oh gitu. Iya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu motifnya dulu apa, Mas Santiko? Motif utamanya justru malah membalikkan itu. Oke. Membalikkan ya kalau orang tua, karena memang dulu di masa itu ayah bisnis rotanya turun terus ganti lagi gitu-gitulah. Nah, cuman alhamdulillahnya ya ibu punya penghasilan yang sustain kan di PNS, jadinya bisa saling subsidi silang. Nah, justru di situ mereka menyarankan, bahkan bukan menyarankan sih, udah rada semi perintah lah, sudah semi perintah bahwa udahlah jangan usaha gitu, sekolah yang benar, jadi ini aja jadi PNS. Oh, jadi dulu diarahkannya jadi PNS. Sebelum itu sebenarnya diarahkan jadi dokter. Oke. Cuman karena nggak masuk, terus waktu itu juga daftar stan gitu-gitu. Oke. Kata dinas, tapi belum rezekinya juga. Nah akhirnya sampailah ke Bandung kan, masuk kuliah di Telkom. Itu sempat di setahun pertama tuh ya ada target lah, ya udahlah kalau misalkan IPK nggak nyampe sekian, udah ngulang lagi aja daftar stan gitu-gitu. Oke. Les aja nanti daftar stan atau ikada dinas yang lain. Cuman alhamdulillah saat itu masih bisa dimaklumi gitu kan IPK-nya, jadi ya udahlah boleh gitu. Sampai mungkin sampai baru lulus kuliah lah, baru mulai masuk ke S2 itu baru benar-benar officially direstui gitu ya. Oke. Jadi dari SMP, SMA, kuliah mencoba berbagai macam cara mencari uang lah, kurang lebih begitu. Betul. Kalau kuliah dulu ngapain?
Mas Santi kok Nah, bisnis ada? bisnis itu dari awal masuk kuliah tadi ngelanjutin si cuci sepatu itu. Oke. Saya lihat dulu kan di Telkom itu asrama kan, wajib asrama setahun pertama. Akhirnya dulu ya saya tawarin nih ke semua gedung asrama, ke door to door, bener-bener door to door ke kamar-kamar. Dulu pakai line sama bikin brosur ke kamar-kamar tuh. Jadi cuci sepatu tuh. Ya dulu kita udah CEO, Chief Everything Officer atau Everything officer. jadi kita yang gosok sendiri, kita yang nganter sendiri gitu. Sampai alhamdulillah tuh cuman sebulan saya udah punya pegawai pertama tuh di sebulan itu. Akhirnya saya keluar dari asrama karena harus kontrak tempat karena nggak cukup kamar asrama kan berempat, saya nggak enak juga sama teman asrama kan penuh sepatu orang gitu kan. Akhirnya harus keluar dari asrama tuh pindah. Nah dan sampai akhirnya berkembang lah sampai buka merambah ke laundry pakaian juga, Kang. Jadi kita dulu sempat punya laundry pakaian juga di 3 cabang, 2-nya di lingkungan Telkom University, 1-nya di ITB. Jadi memang dari dulu berusaha, berniaga, motifnya itu adalah kemandirian berarti ya? Kemandirian. Dan itu tercapai atau enggak? Alhamdulillah gini sih. Jadi cara membuktikan ke orang tua tadi itu gini. Jadi saya tuh tetap nerima lah namanya orang kuliah kan, duit kosan, bulanan, UKT segala macam tuh tetap saya terima. Tapi saya kasih di satu rekening kan. Kasih satu rekening dan sebenarnya dari semester 3 itu udah nggak saya pakai sama sekali. Jadi dari semester 3 ya saya bayar UKT, biaya hidup dan lain-lain itu dari hasil usaha itu. Dari hasil usaha itu, nah di akhir lah pas lulus baru saya ngomong, Mah saya punya tabungan sekian, ini duit mama selama ini bulanan itu sebenarnya ditabung aja, saya disimpan simpan aja di sini gitu. Saya sebenarnya selama ini udah bisa mandiri secara finansial karena sebenarnya usaha saya sudah mengcover itu semua. Nah, walaupun setelah saya ngomong gitu, COVID 3 laundryan saya tutup semua. Pas COVID itu terjadi. Pas COVID itu terjadi. Karena ya itu kan mahasiswa dirumahkan kan, sampai akhirnya mulai kuliah online dan lain-lain itu, ya akhirnya saya selama 6 bulan tuh kan kontrakan rukonya diperpanjang terus pegawai segala macem, akhirnya tutup. Saya nggak kuat, tutup. Akhirnya dua cabang itu alatnya saya jual, yang satu itu karena itu alat pertama saya nggak jual tapi saya simpan. Saya hibahkan ke junior di Telkom yang waktu itu pengen buka laundry juga. Itu usaha sampai dengan lulus kuliah laundry. Sampai lulus kuliah. Jadi sebenarnya belum officially lulus sih, karena dulu sebenarnya saya harus menunda kuliah 1 tahun. For your information buat teman-teman semua, beliau ini dulu presiden mahasiswa ya. Jadi mungkin sibuk di organisasi, sibuk dengan dunia aktivisme waktu itu ya. Iya. Jadi itu sambil berjalan sih. Jadi waktu itu tuh saya mikir sebenarnya awalnya kenapa aktif di organisasi itu simpel dulu. Organisasi pertama saya itu HIPMI Perguruan Tinggi di Telkom. HIPMI dulu sebetulnya. HIPMI dulu, gitu kan. HIPMI, terus saya sesimpel pengen banyak jejaring lah supaya sebenarnya sesimpel customer laundry saya lebih banyak aja gitu. Akhirnya arahnya ke sana. Arahnya sebenarnya ke sana. Arah awalnya karena saya sebelum buka laundry itu kan sebenarnya survei di area 2 km Telkom University itu ada 33 laundryan kan. Di waktu itu ya? Waktu itu. Jadi akhirnya saya survei tuh pura-pura tugas kuliah. Datengin. Ini maaf ya laundryan di Telkom. Yang di sekitar Telkom University yang di Dayakolot gitu ya. Jadi dulu survei tugas kuliah. Survei bilangnya tugas kuliah gitu kan. Ya ini nggak tahu lah. Dulu kan secara etika bisnis salah atau bagaimana kan. Cuman kan dulu mikirnya sesimpel karena sebenarnya untuk laundry itu ada pelatihannya kan. Di Jawa Timur, tapi pelatihannya aja tuh sekitar 30 jutaan saat itu. Jadi saya daripada keluar budget segitu mending buat sewa rukonya kan, 30 juta. Akhirnya saya keliling belajar, survei gajinya berapa, terus
untuk BEP tuh sehari harus berapa kilo gitu-gitu tuh disurvei dari situ. Oke. Nah, sedangkan saya nggak mungkin kan narik customer mereka caranya gimana. Iya. Nah, value saya adalah saya ini mahasiswa aktif nih. Hmm. Untuk menjangkau orang ya Langsung. lebih mudah gitu Lebih kan. mudah. Ya teman kelas semuanya laundry aja sebenarnya ya sudah nutup operasional nih. Nah, akhirnya mulai masuk event-event jadi panitia, misalkan waktu itu jadi panitia acara futsal gitu kan, acara futsal saya sponsorin nih rompinya saya iniin gitu, tapi semua panitianya pada ngeposting Soal laundry. gitu, dan akhirnya pun panitia pun akhirnya ya udahlah laundry situ sekalian. Nah dari situ sih sebenarnya mulai ini akhirnya Mulai sampai ramai. di Telkom pun nggak muat hanya satu tempat gitu. Yang jadi pertanyaan, ini kan dari awal SMP, SMA, kuliah tuh udah berwirausaha. Kenapa akhirnya tidak mengikuti harapan dari orang tua? Kan kadang kalau orang tua menginginkan sesuatu banyak dari kita, oke kita cobain dulu deh. Betul. Daftar dulu deh, ngapain dulu deh yang mungkin sesuai dengan keinginan orang tua sambil membuktikan. Tapi Mas Santiko ini punya ya kegigihan dari awal, pokoknya harus wirausaha. Kenapa? Nah, kalau sebenarnya gini sih. Saya juga sebenarnya kasih limit ke diri saya sih. Kalau memang, karena kan kalau soal nyoba, sebenarnya saya pernah nyoba gitu kan. Dari lulus SMA, daftar STAN itu kan ya termasuk kan arahnya ke sana kan. Gitu kan, pernah nyoba, gagal tuh di terakhir. Enggak deh, setelah tes fisik itu ada tes CPNS-nya lah gitu sebenarnya. Akademik, terus fisik udah masuk, di terakhir nggak masuk. Oh ini berarti bukan rezekinya gitu kan. Nah, tapi saya kasih limit nih, kalau waktu itu targetnya masih di angkanya. Kalau sampai lulus kuliah nggak make money sekian, nggak akan. Saya akan kerja profesional di swasta ataupun PNS gitu. Kenapa? Karena waktu itu gini, sesimpel ya kalau saya udah ya waktu itu alhamdulillah ya saat kuliah itu penghasilan per bulan tuh udah cukup dan udah kayak fresh graduate lah, udah lebih dari fresh graduate. Jadi kalau akhirnya ya saya rasional aja ketika saya waktu itu ada tabungan yang dari uang orang tua tadi, terus juga ini per bulannya masih oke nih. Jadi saya rasa saya bisa memberanikan diri untuk lanjut jadi pengusaha gitu. Dan akhirnya uang tabungan tadi pun untuk bikin usaha di sektor yang lain. Karena juga kebetulan si laundrynya udah selesai juga gitu, dan dari jual alat dan lain-lain akhirnya membuka yang lain. Waktu itu berarti akhirnya memutuskan untuk menggeser ke usaha lain karena laundry tutup. Usaha apa waktu itu? Udah yang ini belum poultry ini udah belum? Nah belum, justru waktu itu sebenarnya istilahnya usaha pertama yang berbadan hukum itu saya tuh bikinnya PT Cakra Insana Aishwarya itu bersama sahabat saya juga, senior saya lah, satu letting di atas di Telkom. Dia juga presiden mahasiswa sebelum saya gitu kan. Gitu, presiden mahasiswa sebelum saya. Kita waktu itu ngobrol, berdiskusi tentang ya peluang-peluang project sebenarnya. Peluang-peluang project karena kita sudah menjalani dunia aktivis dan waktu itu baru terpilih sebagai presiden mahasiswa. Gitu kan, akhirnya pengen bikin satu usaha yang benar-benar serius lah gitu. Terus juga waktu itu tuh udah beres di BPT kan, pengen masuk BPC Kota Bandung. Pengen masuk ke organisasi yang di Kota Bandung. Organisasi Kota Bandung kan harus punya usaha berbadan hukum gitu kan. Karena kita udah selesai nih di BPT-nya, akhirnya bikinlah PT itu bareng sahabat saya itu Ucup namanya. Terus nah di situ mulai yang usaha project base dulu awalnya ya, karena usaha yang satu tutup di COVID, ini usaha yang mulainya bisa di COVID ya. Dulu pengadaan APD gitu-gitulah. Pengerjaan awalnya. Opportunity yang ada pada saat COVID. Yang ada pada saat COVID. Berlangsung berapa lama usaha yang itu? Nah, kalau secara perusahaan sebenarnya sampai sekarang masih dijalankan gitu. Terakhir, nah kalau sekarang itu kan yang PT Cia ini, ya di Subang ini kan sekarang
jadi kawasan industri. Oke. Jadi kita masuk ke pabrik-pabrik itu pengadaan barang dan jasanya. Ya terakhir yang masih berjalan sekarang tuh dengan pabrik itu kita kirim tanah merah. Oh, oke. Kirim tanah merah. Jadi masih berlangsung sebetulnya. Masih berlangsung usahanya gitu. Tapi memang ini project base lah gitu. Oke. Tapi ya alhamdulillah sih setiap tahun ada aja karena 3 tahun terakhir ini di Subang memang pembangunan industri Lagi itu lagi bagus-bagusnya kencang-kencangnya. gencar ya. Makanya ya kita juga dengan HIPMI nge-reach ke sana terus akhirnya bisa berjalan. Oke. SAES tuh mulainya di tahun berapa berarti? Nah, kalau masuk ke Saestu itu di tahun 2021 akhir ke 2022. Oke. Jadi, nah ini awalnya begini sebenarnya. Jadi ini usaha yang dibuat juga karena menemukan jodoh. Oke. Jadi makanya saya kemarin ketika nyalon Ketua Umum HIPMI Subang, Ya. itu saya bilang saya ini udah mendapatkan semuanya dari HIPMI, gitu kan. Usaha sekarang semua dengan anggota HIPMI. Teman-teman HIPMI Dengan perusahaan yang saya jalankan itu semua dengan anak HIPMI. semuanya. Semuanya. Oke. Semua PT atau CV yang ada nama saya itu ada anak HIPMI pasti di dalamnya. Itu satu. Terus yang kedua, saya udah dapat jodoh juga dari HIPMI. Ketemunya di organisasi saat di apa namanya kepengurusan yang kota kabupaten atau ketemunya sejak di kampus berarti? Di kampus. Oh, HIPMI PT Telkom juga. HIPMI PT Telkom. Oke. Dia sekretaris saya di salah satu sekretaris OC lah. Oke. Sekretaris Waktu ada OC. pelaksanaan kepanitiaan kurang Waktu lebih. ada pelaksanaan kepanitiaan dia sekretaris OC. Nah, ketemulah di situ gitu. Dan sebenarnya awalnya juga ketemu bukan pengen pacaran atau gimana. Waktu itu pengen kerja sama usaha sebenarnya. Oke. Waktu itu pengen bikin kafe di Telkom. Oke. Kalau sekarang itu jadi kue balok kalau nggak salah ada lahan ada dulu nama tempat namanya Dakora. Itu pas awal-awal kita masuk rame banget. Nah seberangnya itu ada lahan kosong. Mau bikin di situ. Kita mau bikin di situ, gitu kan? Nah udah di set up, maksudnya secara perencanaan bisnis plan-nya udah di set up, terus bikin MOU, gitu kan? Bikin MOU bahwa dan di MOU-nya ya itu dulu namanya masih kuliah kan, 2017-18 lah waktu itu, 17 akhir ke 18 tidak boleh berhubungan secara ini, saya nggak boleh pacaran lah. Nah akhirnya ternyata kita malah inilah malah saling suka gitu Malah kan. saling suka. Akhirnya bisnisnya nggak jadi. Jadinya pacaran. Jadinya pacaran. Allah. Jadinya pacaran Bisa ya. begitu ya? Sekarang menikah. Alhamdulillah. Gitu. Nah awalnya kalau masuk ke Saestu tuh jadi memang yang di dunia ayam itu sebenarnya keluarga istri. Oke. Keluarga istri itu di dunia ayam, tapi dia bukan di peternakan, Oke. tapi di trader aja, Oh, trader. trader ayam aja. Jadi di dunia ayam tuh ada PT-PT besar, gitu kan. Beberapa PT besar ini dia menjual ayamnya harus via trader ini, baru langsung ke pasar. Oke. Nah, terus dari PT besar ini dia punya farm sendiri ataupun bermitra lagi. Oke. Gitu dengan pemilik farm. Ya mungkin konsepnya kalau di bisnis zaman sekarang MBG lah. Oke. Jadi kita jadi pemilik peternakannya, Oke. kita jadi pemilik dapurnya kalau sekarang yang mungkin teman-teman bisa banyak paham lah logikanya gitu ya mungkin ya. Ya. Secara ininya. Nah, jadi karena di keluarga tersebut belum ada yang running di peternakan, waktu itu saya lihat di keluarga punya lahan yang disewakan ke peternak lain gitu. Oke. Tapi memang kandangnya belum modern, masih Seadanya lah. ya seadanya lah, kayu, bambu dan lain sebagainya. Nah, di situ saya dan pas habis nikah tuh udah nggak disewa selama 2 tahun. Gitu kan. Akhirnya saya masuk saya nawar lah, saya sewa aja boleh nggak gitu kan. Nah, akhirnya saya renovasi. Terus saya ngulik juga tentang ayam. Nah, memang ya kalau dulu waktu zaman kuliah kan saya keliling ke 30 laundryan. Ya.
gitu kan. Ini juga saya keliling ke 10 kandang. Oh, 10 kandang lain. Nah, tapi udah nggak ngaku-ngaku tugas lagi. Oh, aku dari kandang sebelah. Karena waktu itu memang karena mertua itu punya akses ke kandang-kandang karena dia jualan ayam. Akhirnya saya minta dikenalin lah ke kandang-kandang gitu, datang ya. Saya ngomong jujur kalau ini karena udah belajar kan. Nggak mungkin kan kita jadi udah bohong terus kan. Udah nggak kewajahan juga kuliah ngambil data gitu, udah nggak. Akhirnya keliling ke kandang-kandang, terus ya belajarlah tentang dunia peternakan karena sebenarnya secara background nggak ada di peternakan kan. S1 di Telkom, manajemen bisnis, S2 juga manajemen bisnis juga. Masuk ke dunia poultry atau segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup kan sebetulnya agak ngeri-ngeri sedap ya. Betul. Karena ya pasti bisa tiba-tiba kena wabah, sakit, hilang semua gitu, mati semua begitu. Dan ini akhirnya jadi belajar banget berarti. Jadi belajar banget dan memang teknologi itu benar-benar mengubah semua itulah. Walaupun tetap ada campur tangan yang force major mengenai cuaca dan lain-lain, tapi memang sekarang itu ya bisa direkayasa sebenarnya. Contoh misalkan ya kalau sedikit teknis ya suhu di dalam kan bisa kita atur gitu ya. Kayak ruangan ini aja bisa pakai AC kan. Kalau pengen dingin, kalau pengen hangat bisa pakai heater. Nah, di ayam juga seperti itu gitu. Jadi kalau di luar kandangnya itu ada hujan, ada panas, bisa jadi nggak terlalu berpengaruh gitu. Waktu keliling itu ke kandang-kandang yang lain ada penolakan nggak? Atau respon-respon yang kayak emang nggak akan bisa gitu? Nah, sebenarnya kalau penolakan nggak ada, tapi banyak cerita-cerita yang bikin takut. Oke. Contohnya kayak gimana? Contoh misalkan ya dalam setahun itu kan 6 kali panen, ya pasti satu itu ada gagalnya atau bisa paling parah 50% tuh gagal gitu. Oke, jadi dari 6, 3 maksimal 3 gitu bisa kan. hilang. Nah, akhirnya itu sempat bikin takut lah. Cuman waktu itu ya saya percaya sih dalam artian kalau semuanya disiapkan dengan proper dan benar, itu hal-hal kayak gitu tuh bisa dikalkulasi. Ya mohon maaf misalkan peternak-peternak mayoritas tuh memang mayoritas ya, tapi banyak juga yang memang dari background dan disiplin ilmu dia belajar itu di situ. Tapi banyak yang memang istilahnya orang-orang generasi yang lama ya udah bikin aja peternakan gitu. Jadi mereka bikin peternakan dari sesuatu yang tidak ada, tapi kemudian belajarnya otodidak lah kurang lebih. Belajarnya otodidak dan tidak ada bantuan teknologi. Dan tidak update gitu. Tentang hal-hal yang sekarang udah berjalan sebenarnya gitu. Nah, dari situ saya mikir ini semua itu sebenarnya bisa diperhitungkan gitu. Contoh misalkan mengenai kematian gitu kan. Kematian kita tuh sebenarnya tetap bisa tekan maksimal di 5%. Memang ada case-case khusus bagaimana lagi ada penyakit apa gitu kan. Nah, tapi kan sebenarnya ini faktornya faktor di lingkungan. Kalau lingkungannya kita bersihin, kalau di saya tuh masuk mobil harus disemprot semacam disinfektan waktu COVID lah, kayak gitu, mobil, orangnya juga, lingkungan setiap hari disemprot. Hal-hal itu kan sebenarnya bisa ditanggulangi walaupun semuanya memang kuasa Allah kan. Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah, tapi kan sebenarnya mau usaha nggak makhluk hidup pun tetap kuasa Allah juga. Gitu, sama aja sebenarnya mau jualan batu bata sama jualan ayam, ya walaupun yang ayam ini makhluk hidup, semuanya tetap tergantung kuasa Allah. Mau batu bata nggak bisa mati juga kalau dia nggak laku, kalau dia pecah, tetap aja nggak bisa dijual kan. Ya ayam mati nggak bisa dijual juga gitu. Tapi ya semua itu kan bisa kita kalkulasikan dan kita kasih preventifnya seperti apa. Jadi poin utamanya ikhtiar dulu, belajar dulu. Betul. Dari situ ada planning, ada kalkulasi, sisanya ya jalani aja. Kalau soal takdir, ya tetap aja semua nggak ada yang bisa ngontrol takdir ya. Iya betul. Dan ya alhamdulillah ini kan udah tahun ketiga berjalan itu, saya yang biasa kandang lain yang biasanya dapatnya 6 periode, saya bisa 7 kali. 7 periode, malah nambah satu gitu. Karena tadi diperhitungkan tadi. Jadi kan ada masa setelah panen itu pengosongan kandang, pembersihan dan lain-lain. Nah, itu kita bikin tetap bersih tapi secepat mungkin gitu. Kan semuanya tuh bisa di-planning. Kalau kebanyakan peternak nih misalkan hari ini ayamnya akan habis panen total gitu kan. Ya udah dia nunggu habis baru bersih-bersihnya mulai besok. Nah, kalau saya ini bicara rada teknis mungkin ya, rada teknis.
Saya udah datengin untuk ada kan ngangkut kotoran kan. Ngangkut kotoran tuh di hari yang sama dengan panen. Oh, langsung. Dengan panen habis kan sebenarnya udah terprediksi. Hari ini tinggal 5.000. Terus ada orderan masuknya lebih dari 5.000, udah pasti habis lah ini gitu. Ya tingkat miss-nya kecil lah. Ya udah saya datengin. Udah langsung siap Bang beresin. Udah diberesin, jadi tinggal besok nyucinya gitu. Oke. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dikalkulasi. Oh, nanti masuk ayam lagi tanggal segini. Berarti tanggal segini harus udah siap nih. Nah, kalau itu bisa sustain terus, sebenarnya kita tuh bisa dapat 7 periode. Oke. Dan sekarang terjadi? Dan terjadi 3 tahun ini 7 periode terus, walaupun memang berarti saya tuh udah jalan 16 periode. Sekarang itu periode ke-16 itu rugi 1 periode. Oke. Yang Jadi memang dibilang nggak rugi sampai 50% gitu ya, enggak ya? Ternyata semua bisa dikalkulasi. Satu Kalau kali boleh rugi tahu dulu waktu mengawalinya dari berapa, hitungnya gimana sih kalau ayam? populasi. Populasi ayam? Iya, Berapa mulainya Kang? Dari kandang sebesar apa? 40.000. Dari 40.000 ekor. 40.000. Itu kandang sebesar apa kurang lebih Kang? Kurang lebih kalau ukuran kandang standar itu 12 meter kali 120. Oke. Sekarang sudah berapa? Satu periode? Kalau yang benar-benar saya miliki sebenarnya yaitu sekarang bisa diisi sebenarnya 45 sampai 50.000. Oke. Nah, cuman ini kan Saestu ini perusahaannya juga ngebangun juga sama manajemen juga. Jadi expand-nya lebih besar. Nah, saya juga udah bangunin kandang itu dengan luasan lebih gede juga dengan kapasitas sekarang 55.000, sorry. Jadi 40.000 ditambah 55.000 udah ready ya. Ya, tapi secara kepemilikan bukan punya saya, tapi pengelolaan sama disupport sama kita. Karena kita sekarang jadi jualan konstruksinya juga, pengadaan alatnya juga, dan juga manajerialnya. Oke. Yang jadi pertanyaan, kenapa akhirnya membuka usaha yang konstruksi ini juga? Apakah memang nggak banyak orang yang jadi support atau konsultan di bidang begini? Jadi rata-rata bikin sendiri aja. Nah, kalau di dunia ayam itu kontraktor banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya dia bukan kontraktor khusus ayam. Nah, kalau saya kenapa bikin itu? Karena saya kan udah ngalamin, saya tuh waktu itu bangunnya sendiri. Oke. Nggak pakai kontraktor profesional lah, gitu. Nah, terus selama menjalankan, akhirnya saya punya POV sebagai peternak. Makanya harus ada A, harus ada B. Terus ini tempat kantor tuh harusnya di sini. Tempat pencucian harusnya di sini secara tata letak. Nah, itu kan hal-hal seperti itu orang konstruksi ya taunya soal bangunan mungkin ya mayoritas ya. Mayoritas taunya tentang bangunan struktur harus seperti ini. Oke, saya nggak punya keahlian di situ tuh. Tapi value di saya adalah saya tahu ini tuh walaupun secara struktur dan lain-lain begini, tapi untuk efisiensi di ayam baiknya kayak gini. Gitu. Oh, ini nanti kalau misalkan ya bicara teknis bikinnya kayak gini, nanti kita susah nih dapat suhunya. Dapat suhu yang optimalnya susah, jadi boros gas, jadi boros listrik gitu. Nah, saya bisa mengkalkulasikan sampai ke situ. Makanya main di situ juga. Sama juga soal alat-alat karena akhirnya saya punya jejaring di situ ke distributor yang dari luarnya karena alat untuk ayam mayoritas sebenarnya impor. Mayoritas impor, jadi saya punya kenalan di situ jadinya akhirnya kerjasama sekalian untuk teman-teman yang memang secara fresh money ada, dia mau masuk ke dunia ayam belum tahu, ya udah dia siapin aja duitnya gitu kan, kurang lebih kan. Kita bangunin kandang, kita bisa manajerialnya juga gitu. Oke, dari kita mulai ngebahas bisnis itu selalu ada kalkulasi, survei, nanya dulu. Jadi kadang-kala kan pada saat akhirnya ada orang mau masuk ke sebuah bisnis tuh orang mikirnya tuh saya interest apa enggak, saya passion apa enggak. Tapi kalau misalkan saya mendengar dari Mas Hantiko barusan gitu ya, ini bukan soal masalah interest atau enggak, passion atau enggak, tapi masalah ini peluangnya ada terus bisa dikalkulasi secara matang. Memang harus seperti itu bisnis menurut Mas Hantiko atau gimana? Menurut saya ya, karena gini, ya banyak lah yang ngomong ya bisnis harus sesuai passion. Nah, kalau bagi saya ya saya ada bisnis yang
pakai passion gitu. Saya tadi belum cerita ya. Saya sebenarnya dari saya mulai punya laundry tadi, saya tuh passion sebenarnya suka di dunia F&B. Oke, F&B. F&B. Tapi mulai dari kuliah, lulus kuliah, terus saya sudah punya kandang, saya 3 kali bikin F&B. Gagal. Semuanya lebih banyak pengeluarannya. Oke. Dan itu karena saya seneng aja gitu. Yang pertama, nah yang akhirnya waktu itu kan yang tadi saya cerita ya sama istri itu waktu itu masih pacar, nggak jadi bikin bisnis itu kan. Satu. Tapi akhirnya saya bikin sama sama pacar waktu itu kan, sekarang jadi istri, itu bikin kecil-kecilan lah gitu. Sesuai passion pengen gini. Tutup. Oke. Daerah kampus waktu itu berarti? Daerah kamu juga? Oke. Di samping laundryan saya. Oke. Gitu. Yang kedua, nah akhirnya itu malah jadi tempat konsolidasi pemenangan Presma. Oke. Nah itu justru itu tutupnya karena kopi nggak bayar kan? Kopi nggak Kita bayar. yang bayarin. Orang datang nongkrong konsolidasi. Pokoknya nanti strateginya gini. Tapi udah pada pulang nggak bayar. Betul. Kita mau tagih juga nanti takutnya nggak nyoblos kan? Ya, Nah, repot juga. repot. Nah itu. Terus yang kedua itu bikin di kampung halaman di Sukoharjo, gitu kan? Itu padahal tempat punya orang tua, nggak nyewa lah, gitu kan? Nggak bagus juga. Terus di Bandung pernah bikin, gitu kan? Di Bandung pernah bikin. Saya udah running kandang. Oh udah. Saya setiap punya rada fresh money dari ini, wah saya cobalah ngidupin passion. Gagal juga. Akhirnya sekarang kapok. Akhirnya semua bisnis menurut saya memang yang paling bagus dikalkulasi. Bukan gimana kita seneng ya. Kalau saya ya dibilang seneng laundry tadi, ya nggak mungkin kan saya seneng passionnya nyuci kan kayaknya nggak ada deh orang yang passionnya nyuci gitu ya. Terus juga ini di ayam saya dari dulu nggak pernah punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan nggak ada. Walaupun bapak punya sampai sekarang pelihara hewan, saya tuh nggak suka hewan sebenarnya gitu. Tapi di situ ada peluang. Terus saya kalkulasi masuk, waktu itu alhamdulillah modalnya juga ada, jadi coba dan alhamdulillah lah sampai sekarang. Justru semua bisnis yang sekarang masih bertahan ya yang dikalkulasi. Oke. Kecuali laundry ya, Kecuali itu laundry. tanpa itu dikalkulasi tapi itu hendak di atas itu COVID. Oke. Walaupun secara hitungan mungkin harusnya kalau nggak COVID masih lancar-lancar. Masih lancar. Nah, tadi kan soal kalkulasi. Sebetulnya ada faktor lain nggak yang memang dalam kehidupannya Mas Hantiko ini akhirnya ngebantu dari sisi bisnis juga? Oke. Nah, kalau ini sebenarnya dari investasi sih, tapi investasi sosial. Oke. Gitu ya, investasi sosial ini memang ya kadang kita nggak punya niatan kan untuk memanen di kemudian hari, tapi ya karena kita bersilaturahmi baik, ya insya Allah dengan beberapa orang, jadi teman-teman itu juga percaya sama kita dan juga di suatu waktu tertentu di mana kita juga lagi waktu itu sulit lah gitu ya dibilang, itu bisa ngasih kepercayaan. Nah ini di mana? Di yang peternakan atau bisnis yang sebelum-sebelumnya atau yang mana? Nah kalau sebenarnya dari mulai awal tuh ada support dari teman-teman juga. Contoh kalau dari laundry ya, dari awal kita tarik waktu kuliah tuh, saya sempet kalau waktu itu bukan investasi, tapi minjem uang. Oke. Waktu itu ketika mau scale up sewa ruko, saya waktu itu pertama jual aset dulu. Saya dikasih motor kan waktu ke Bandung sama orang tua untuk kuliah, nah itu saya jual. Oh, oke. Itu saya jual. Nggak bilang orang tua waktu itu? Jelas tidak. Oke. Jelas tidak. Karena kan udah dikasih ke kita, berarti punya kita kan? Iya, betul. Nah, ternyata masih kurang. Akhirnya waktu itu ada teman-teman SMA yang support pinjemin. Nah, alhamdulillah bisa balikin lah gitu. Nah, terus juga waktu kandang itu walaupun saya udah kalkulasi, cuman karena waktu itu belum berpengalaman di bidang konstruksi, jadi banyak budget yang tidak terhitung gitu kan. Akhirnya cukup sih buat terbangun sampai kandang dan lain-lain, tapi untuk merunningnya tentunya kita butuh modal itu
ternyata belum cukup tuh. Nah, akhirnya kita juga narik pinjaman, tapi nah kalau saya tuh sampai sekarang belum pernah nyoba perbankan. Gitu, alhamdulillah ketika membutuhkan sesuatu itu teman-teman support lah gitu. Ada teman-teman yang support. Ada teman-teman yang support gitu. Jadi waktu itu kita pinjam untuk bisa running lah, untuk awalan running. Nah, alhamdulillah juga bisa balikin, dan sampai sekarang akhirnya saya menerima investasi juga dari pertemanan, baik dari teman-teman di kampus, di organisasi, maupun teman-teman SMA tadi ya. Atau bahkan teman-teman yang saya temuin di sepanjang perjalanan beraktivis maupun berusaha. Ada momen yang diingat Kak, Mas Santiko, yang kayaknya waktu itu lagi rendah banget, lagi susah, tapi kemudian akhirnya dari hasil investasi pertemanan ini ada yang akhirnya mensupport gitu. Kalau itu sebenarnya ada 2 momen ya, yang kalau ditarik pertama tuh yang waktu kuliah, itu waktu nyalon presiden mahasiswa sebenarnya. Itu pahit-pahitnya, walaupun saya punya usaha laundry itu ya, tapi posisinya kan saya kebutuhan sehari-hari saya take over, walaupun tadi ada duit yang orang tua tadi tuh, tapi saya bener-bener gimana caranya saya nggak sentuh. Walaupun waktu itu akhirnya saya tarik 10 juta untuk nambah nyalon presma. Tapi ternyata itu pun masih belum kurang. cukup. Nah, dan itu titik terendahnya tuh benar-benar di tim pemenangan yang ring 0 gitu. Itu kita udah kehabisan duit, akhirnya waktu itu ada di Ciganitri, saya ingat ada bubur harganya 3.000, kita tuh patungan tuh 2.000. Makan itu sampai sekarang orang-orangnya masih saya ingat, dan ya kita masih berhubungan baik lah semua itu. Terus dan waktu itu juga ada senior ya tadi, termasuk sahabat saya Ucup itu juga waktu itu support juga, akhirnya tetap bisa memenangkan kontestasi juga. Alhamdulillahnya menang. Kalau kalah, nggak tahu itu. Beda lagi mungkin. Beda lagi Nasibnya. mungkin nasibnya. Nah, yang kedua pas udah jalan bisnis sebenarnya, yaitu pas benar-benar saya waktu itu uang saya itu saya all in buat bangun kandang gitu kan. Karena kenapa saya all in? Walaupun ada usaha yang project base ini, usaha project base ini kan dia tidak per bulan ada pemasukan gitu. Sedangkan saya sudah beristri, walaupun waktu itu belum punya anak, tapi udah ada tanggung jawab nih, harus ada nih income yang pasti bulanan gitu kan. Akhirnya benar-benar wah ini kandang nih yang bisa memprovide. Akhirnya saya all in. Nah, tapi itu tadi ya, karena belum berpengalaman, walaupun tadi saya ngomong kalkulasi, ya benar kalkulasinya benar, tapi ternyata masih adalah yang meleset gitu kan, ada overheadnya. Nah, di situ saya wah bingung, gimana ini running, sedangkan kalau nggak running ya ini usaha nggak make money, gitu kan. Akhirnya ya saya ngobrol lagi sama teman-teman, gitu kan, saya kumpulin lah teman-teman. Saya datengin satu-satu, yang beda circle saya datengin satu-satu. Benar-benar di situ dibantuin lah, gitu. Dibantuin. Nah, dari situ malah akhirnya ketemu jalan lain, dalam artian di situ kan saya akadnya pinjem nih dan saya balikin ya tanpa keuntungan gitu-gitu kan. Nah, cuman di bisnis saya yang lain ini jadinya kita bisa buka peluang investasi bagi mereka, dan mereka jadi lebih percaya, ini kemarin minjem duit aja dibalikin gitu. Ini dia akhirnya invest di project-project saya di PT Cakra Insana Aiswarya tadi, malah bisa jalan juga itu. Oke. Dari awal cerita saya mengamati bahwa Mas Santiko ini adalah tipikal orang yang sebetulnya kalau udah ada sesuatu yang pengen diulik gitu ya, lihat peluangnya benar-benar diulik gitu. Jadi mulai dari mensurvei begitu ya, baik itu di laundry ataupun di Saestu begitu ya, disurvei, terus kemudian akhirnya benar-benar dipelajari begitu. Nah, banyak orang yang nggak mau Kang untuk akhirnya melakukan hal-hal tersebut. Maksudnya nggak mempelajari secara detail, ya pengennya instan aja, kan banyak orang-orang yang seperti itu. Menurut Mas Santiko, apakah memang dalam berbisnis harus seperti itu? Kita benar-benar harus bisa lihat peluangnya dulu benar, habis itu kita pelajari dulu benar, kalau kalkulasinya udah benar baru kita jalan.
Apakah memang semua orang harus melakukan seperti itu atau sebetulnya ada banyak orang juga yang ya udah ini mah cobain kita lihat mana yang beruntung gitu. Nah, gimana kalau menurut Mas Atiko? Oke, kalau menurut saya tetap harus dikulik dan dikalkulasikan dan kita memang minimal di awal itu benar-benar terjun langsung dan mengetahui seluk-beluknya semuanya gitu. Kenapa? Nah, walaupun ya saya melakukan itu bukan karena saya mau sebenarnya. Karena cuman itu yang bisa saya lakukan. Oke. Gitu. Karena memang contoh ya tadi yang dari awal laundry. Kalau saya nggak ngulik kayak gitu, pilihannya cuma satu ya, saya bayar pelatihan 40 juta, tapi kan nggak punya duitnya. Ya. Jadi pilihan satu-satunya memang diulik gitu. Nah, tapi ketika di Saestu waktu itu memang sudah cukup lumayan adalah finansial. Cuman kenapa saya milih ngulik? Ya karena ini benar-benar dunia yang baru kan, terus beda jauh sama bisnis-bisnis yang sebelumnya pernah dicoba. Akhirnya, wah ini benar-benar harus serius nih, karena juga saya bukan merasakan lagi, jadi bahkan sampai sekarang bagi saya itu membangun itu tuh butuh modal yang besar dan mengumpulkannya pun kan saya dari awal kuliah gitu-gitu kan, jadi saya pengen serius lah, nggak mau sembarangan. Nah, cuman sebenarnya kalau ditanya perlu atau enggak gitu ya, sebenarnya kalau kita sudah punya kemampuan finansial yang bagus, sebenarnya kan itu sesuatu yang bisa dibeli sebenarnya. Dalam artian bisa dibeli itu kita bisa suruh orang gitu kan. Terus juga kita bisa minta orang kepercayaan kita yang ngulik segala macam. Nah, cuman tetap ada miss-nya biasanya. Ya contoh saya tadi beberapa kali nyobain juga kan usaha F&B gitu. Saya cuman senang aja nih. Tapi memang saya akui saya nggak ngulik. Saya benar-benar nggak turun langsung. Misalkan saya pernah buka coffee shop kan. Ya saya cuma ngulik sampai saya bisa bikin kopi doang gitu. Nggak ngulik sampai ini marketnya seperti apa, gitu kan. Terus cara bikin orang datang dan mau duduk di coffee shop kita itu gimana. Saya waktu itu cuman ya udahlah. Yang penting gue bisa nih bikin americano, bikin kopi susu gini bisa. Ya udah cukup lah, gue ngerti dunia ini. Teman-teman mah tinggal dipanggil nongkrong nanti ini. Nah, cuman ternyata gagal juga. Nah, terus juga yang F&B yang selanjutnya kita percayakan ke orang begini, ternyata juga berjalannya nggak sesuai dengan kita gitu. Makanya tadi saya selalu bilang kalkulasi bukan dengan passion tuh itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau passion tapi diimbangi dengan juga tentunya ikhtiar kita yang mau turun langsung, mengetahui semuanya dulu gitu, mungkin beda cerita gitu. Jadi kalau kesimpulannya bagi saya tetap harus kita turun dulu sih. Oke, harus turun ya. Lebih aman. Oke. Ada hal-hal yang jadi prinsip nggak dalam berbisnis dalam kehidupannya Mas Atiko? Oh, kalau saya dalam bisnis yang utama komitmen sih. Karena itu yang menolong saya juga, karena saya dianggap sama orang lain itu orangnya berkomitmen, terus juga nggak pernah nipu lah dalam bisnis ya. Kalau dalam masa beraktivis beda cerita. Jadi dalam berbisnis komitmen. Dalam berbisnis. Ada lagi? Kalau itu sebenarnya utamanya itu sih. Terus juga kalau saya ini sih menjaga hubungan baik dengan orang itu juga salah satu prinsip yang saya jalankan lah sampai sekarang, sama juga mengingat orang-orang yang di sekeliling kita gitu kan, itu yang membantu kita, yang support kita ya saat kita apalagi dalam posisi nggak bagus, mereka tetap support. Nah itulah juga yang harus kita minimal harus jaga dan ingat itu. Kalau ditanya apakah titik sekarang sudah disebut sukses, sudah sukses atau belum? Ya kalau sukses atau belum kan itu mungkin orang yang bisa menilai lah. Tapi bagi saya kehidupan saya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Apa yang sekarang lagi dikejar dari bisnisnya Mas Atiko ini? Saestu mau kemana arahnya?
Oke, kalau di Saestu ya, di Saestu itu kita pengen pengembangannya itu eh, lebih ke kita bangun kandang-kandang lagi, terus kita manage, jadi make money-nya di situ gitu. Bukan kita buka lokasi baru. Oke. Jadi karena sudah mulai banyak yang berminat dan sudah mulai berkomunikasi dan mau bikin kandang juga gitu kan. Jadi si Saestu Farm saya itu jadi prototipe saya untuk menarik orang ke dunia itu gitu. Oke. Nah, tapi ya bukan berarti juga saya nggak akan buka lagi sih. Cuman kalau dalam waktu dekat, karena kan kalau buka lagi itu sekarang harga alat segala macam kan naik ya. Jadi uang yang diendapkan itu lebih banyak. Jadi saya geser kalau dari modal perusahaan dari Saestunya saya geser untuk menambah logistik gitu, pengiriman pakan gitu-gitu. Oke. Jadi secara modal nggak terlalu padat, tapi putarannya jauh lebih cepat, nggak mengendapnya nggak lama. Gitu. Oke, jadi tidak fokus pada peternakan ayamnya, tapi ekosistem yang ada di Ekosistemnya. sekelilingnya. Jadi Betul. kalau misalkan ada orang-orang yang mau terjun ke sini dan membangun, bisa dibantu sama Saestu, urusan Betul. pakan ayam juga dikerjakan, atau ada bisnis-bisnis lain yang mungkin sedang di planning juga Saestu ke depan? Nah, mungkin kalau di Saestu, di peternakannya atau di poultry-nya itu. Cuman di bisnis yang lain, yang PT Cakra Insana Aiswarya ini lebih kita menjalin komunikasi dengan industri-industri, kita jaga hubungan baik. Kita juga pakai baju HIPMI bareng teman-teman pengurus saya kan, kita komunikasi dengan industri, jalin kerjasama. Ya, alhamdulillah pengurus-pengurus juga di HIPMI Subang banyak juga yang berkolaborasi dengan industri. Ya begitu juga ya saya pribadi, perusahaan saya juga bisa masuk juga di situ. Dan mungkin karena kalau saya ini sih, walaupun saya bukan asli orang Subang, ya saya ini kalau dibilang kan aslinya Jawa, ngerantaunya ke Bandung, sekarang tinggal dan nyari makan di Subang. Gitu kan. Nah, tapi ngelihat perkembangan industri di Subang sekarang, sayang banget kalau teman-teman lokal di Subang itu tidak terlibat gitu. Kenapa? Karena ya ini kan ekosistem juga yang harus dibangun. Memang dulu kan banyak usaha di pertanian, peternakan. Ya nggak apa-apa, tetap fokus di situ. Saya juga peternak, gitu kan. Tetap usaha peternakan tetap bisa jalan. Tapi kita juga harus bisa nih menyesuaikan dengan kondisi daerah kita sekarang, gitu kan. Subang udah jadi kota industri, ya kita juga harus bikin usaha-usaha yang bisa mensupport ke sana gitu. Masa yang sebenarnya kan kita tinggal bersaing nih dari misalkan orang luar yang masuk ke Subang. Nah, makanya kalau pondasinya nggak kita siapkan dari sekarang, ya kita kalah. Karena ya saya ngelihat banyak yang protes kan, ini kok pemainnya bukan pemain lokal. Ya menurut saya kenapa bukan pemain lokal? Dalam artian pemain lokal tuh banyak perusahaan-perusahaan ya luar lah yang masuk kan, luar Subang yang masuk, akhirnya kolaborasi dengan industri Subang ya. Jangan cuman kita sebagai putra daerah protes gitu ya, tapi ya kita siapkan kapasitas kita gitu loh. Karena ya kita juga pengusaha nih, kita kan pasti lihat dari kapasitas mitra kita gitu, bukan lihat dia orang mana gitu kan, tapi kita lihat dari kapasitasnya. Makanya disitulah kita lagi bangun inilah gerbong, mungkin ya disebutnya bangun gerbong. Teman-teman HIPMI Subang ini mempersiapkan untuk ke situ, dan ya alhamdulillah sekarang udah berjalan bagus. Oke. Kang Santiko, kalau ditanya ada teman-teman yang memang pengen berbisnis khususnya di kategori agribisnis misalkan begitu, ini kan kategorinya begini, agribisnis ataupun ya makhluk hidup, ada hal-hal yang pengen Akang sampaikan nggak? Peluangnya masih terbuka atau enggak? Banyak hal yang tetap bisa dikolaborasikan, atau sebetulnya menurut Mas Santiko gimana? Nah, kalau peluangnya masih terbuka atau enggak, justru menurut saya ya, di tahun-tahun sekarang ini karena yang digalakkan lagi ketahanan pangan, justru itu potensi yang sangat bagus gitu ya. Terlepas dinamika apapun yang hari ini berjalan, ya ternyata hari ini di ketahanan pangan, di pertanian dan juga peternakan masih sangat
menjanjikan gitu loh. Dan di sini ya kita anak-anak muda nih. Terus saya lihat juga nih di Subang itu banyak anak-anak muda diwariskan oleh orang tuanya ya. Orang tuanya itu kan tuan tanah lah, punya tanah banyak, bisa di ini perkebunan, pertanian juga peternakan gitu, tapi pada nggak mau nih ngelanjutin gitu. Nah itu menurut saya justru malah sayang banget kalau udah punya ininya ya, karena potensi di industri ini menurut saya masih bagus dan sebenarnya lebih cocok dikelola sama anak muda. Oke. Karena pikirannya lebih terbuka, akses informasi, akses jejaring dia lebih bisa mengakses gitu kan daripada generasi yang sebelumnya. Justru malah saya percaya industri ini ya harus dipegang anak-anak muda. Jadi kalau secara peluang dan teman-teman yang mau masuk ke industri ini, justru ini saatnya dan peluangnya sangat terbuka lebar. Oke. Kalau misalkan lebih spesifik tadi ke agribisnis, sekarang kita perluas buat anak-anak muda Subang. Ada yang pengen disampaikan nggak dari Mas Santiko? Oke, kalau untuk anak-anak muda di Subang ya hari ini Subang sudah mulai berkembang. Ya saya ngalamin lah dulu ya. Dulu waktu masih pacaran kan sering juga ke Subang gitu kan, nganter pacar ke rumahnya gitu kan dari Bandung. Nah di situ tuh bingung tempat ngopi di mana gitu. Akhirnya ngopinya di rest area. Nah sekarang udah berkembang lah, udah karena karena juga disupport sama teman-teman anak-anak muda yang kuliah di Bandung, kuliah di Jakarta, pulang ke Subang akhirnya bikin bisnis gitu kan. Nah itu udah mulai berkembang dan terus Subang sekarang juga jadi kota industri. Nah untuk anak-anak muda di Kabupaten Subang sekarang saatnya teman-teman jangan takutlah untuk memulai sesuatu apapun itu, mau di bidang wirausaha ataupun bukan. Ya kalau khususnya di bidang wirausaha ya hari ini adalah waktu yang tepat, jangan sampai kelewat momentumnya. Oke, Mas Santiko, pertanyaan terakhir untuk akhirnya kita bisa menutup pertemuan ini. Kalau ada orang di luar sana yang mungkin ya berwirausaha, tapi kemudian udah ngerasa kayaknya wah, nggak bisa nih saya berwirausaha. Baru ketemu 1-2 kali gagal gitu. Ada yang pengen disampaikan nggak sama Mas Santiko? Bagaimana harus berwirausaha? Nah, ini mungkin rada beda nih, Kang ya. Maksudnya gini, terkadang kalau pengusaha ditanya itu, jawabannya, ya menurut saya ya ini mohon maaf nih sekali lagi ya. Menurut saya kadang, oh ya harus tetap kita coba terus, nanti jatah gagalnya dihabisin segala macam. Nah bagi saya itu memang kadang juga kalau ternyata bukan rezekinya ya memang bukan gitu. Kadang juga memang gini, kita bisa tahu itu atau bukan memang dari mencoba kan, kita mencoba, tapi kita kan bisa analisis diri kita nih orangnya kayak gimana, bisa nggak berkomitmen dengan diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa berkomitmen dengan diri kita sendiri, memang ya bagusnya di kerja profesional aja, tidak jadi pengusaha gitu. Tapi kalau memang minimal kita bisa mengatur dan memimpin diri kita sendiri, terus juga berkomitmen sama diri kita sendiri, ya itu baru cocok dari wirausaha. Karena saya juga di lingkungan pertemanan saya ada nggak sedikit juga beberapa orang yang bahkan dari awal diwarisi oleh keluarganya usaha, ternyata dia nggak cocok memang jadi pengusaha, nggak cocok memimpin. Akhirnya dia kerja profesional malah bagus gitu karirnya. Karir kerjanya malah bagus dan bisa mensupport teman-temannya yang pengusaha gitu. Contoh supportnya maksudnya, oh di sini di perusahaannya ada peluang ini, teman-teman bisa masuk. Nah, justru malah di situ dia untuk dirinya sendiri lebih oke dan malah kebermanfaatan untuk orang lain pun lebih ada juga gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri, nggak mungkin semua orang itu fit in jadi pengusaha gitu. Nggak mungkin lah menurut saya. Jadi memang ada yang, ya kalau semuanya pengusaha yang kerja juga siapa kan. Ya. Jadinya kalau menurut saya teman-teman boleh silahkan mencoba. Tapi mencoba terus, gagal, semangat. Ya memang banyak juga cerita orang berhasil dari situ. Tapi
teman-teman juga harus kenali diri teman-teman gitu loh. Memang secara sifatnya, terus secara komitmen terhadap dirinya, di situnya dia bisa atau enggak gitu. Kalau memang nggak bisa, ya nggak ada salahnya juga dia terjun ke dunia kerja profesional. Ketika kerja pun, oh ternyata dia sudah punya, sudah settle lah, finansial udah oke, dia mau coba lagi usaha, nggak ada salahnya juga dan bisa juga berhasil juga di situ kan. Nah itu kan memang ya rahasia Allah, memang kita nggak tahu. Tapi selain kita ya ikhtiarnya itu bukan cuma nyoba-nyoba terus, tapi juga refleksi diri gitu. Cocok nggak nih gitu, dan kita bisa nggak nih gitu. Jadi ya saya nggak mau jual semangat, bisa gitu. Harus wajib gitu. Harus wajib gitu kan. Takutnya kan ya itu bertanggung jawab ke orang lain kan, karena bagi saya juga ya saya karena menemukan itu ya fenomena itu di teman-teman. Ada yang usaha terus, bikin usaha terus, nggak bisa, terus begitu dia kerja untuk orang-orang lain misalkan mencapai posisi tertentu butuh waktu 5 tahun, ternyata di 2 tahun bisa. Karena ternyata dia kepake nih, oh kerjanya benar, bagus. Siapa tahu memang dia itu cocoknya memang mensupport orang lain, jadi support sistemnya orang lain gitu, bukan jadi main karakternya gitu, bukan jadi pengusahanya, bukan jadi ownernya, tapi harus jadi support orang. Ada juga kan tipe orang yang seperti itu. Jadi kita harus mengenali diri kita dulu sih. Berarti kalau misalkan ditanya buat teman-teman yang memang sedang menjalankan usaha, ya kenali diri lebih lanjut dan pastikan teman-teman komit sama apa yang sudah putuskan, kurang lebih gitu. Betul. Jadi yang perlu dari tadi ya, kalau balik lagi ke kalkulasi, yang perlu dikalkulasikan bukan hanya ini bisnis cocok nggak sama kita, memang bisa jadi bisnis ini nggak cocok sama kita, atau jangan-jangan kitanya yang nggak cocok jadi pebisnis. Gitu. Siap. Oke, teman-teman semua, itu obrolan kita dengan Mas Santiko, Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Subang. Dan hari ini kita belajar banget bahwa kalau misalkan kita bicara bisnis, kita harus jadi orang yang mau mencoba, harus mau mengkalkulasi, tapi yang lebih penting tadi kita juga dengar, banyak dari kita nggak kenal sama diri kita. Kita harus kenal sama diri kita dan putuskan sesuatu sesuai dengan apa yang kita kenali tersebut dan komit sama apa yang sudah kita putuskan. Tentunya kita sama-sama doakan Mas Santiko bisnisnya lanjut dan makin berkibar, makin bersinar, banyak orang yang akhirnya bisa mendapatkan manfaat. Dan tentunya kalau saya kan sudah sebentar lagi purna, selamat menjalani kepengurusan Mas Santiko ini sampai dengan beres, dan kita doakan yang terbaik, banyak hal yang bisa di-achieve juga ke depan. Dan tentunya buat teman-teman semua, kalau pengen belajar tentang dunia poultry, dunia agribisnis, bisa langsung follow Mas Santiko di mana? Santiko W. Santiko W, cari di Instagram, silahkan di-follow. Dan teman-teman bisa belajar dari beliau, aktivitasnya di DM langsung boleh ya? Boleh, Mas Santiko. silakan. Dan buat anak-anak muda Subang, ini ada satu orang yang lagi membangun Subang, tolong dibantu supaya akhirnya bisa banyak lapangan pekerjaan yang terbuka dan akhirnya banyak kebermanfaatan yang bisa balik lagi ke Subang. Betul. Gitu. Itu saja dari kami. Tepuk tangan buat Mas Santiko. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.